Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para youtuber, ketemu lagi dengan Hadi Nata Channel, yang mana video dari sebelum-sebelumnya yang sudah saya upload, ternyata banyak pertanyaan dari para teman-teman terkait saung Abah Aceng ini. Nah, bagaimana cerita Abah Aceng bisa berada di saung ini? Mari kita gali informasi. Kita tanyakan sama Abah Aceng mengenai kenapa Abah Aceng ini bisa berada di saung ini. Padahal beliau ini sudah punya rumah ya, sudah kalau bahasa orang Tangerang sudah merenah begitu. Nah, udah sama Abah Aceng ini di sini, sekarang sudah bersama Abah Aceng. Assalamualaikum Abah Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bah, saya ada pertanyaan. Kebetulan dari teman-teman para netizen, youtuber juga banyak pertanyaan terkait Abah bisa berada di saung yang tepatnya berada di tengah pemakaman ini, Bah. Gimana, Bah? Bisa diceritakan dari awal Abah bisa bikin saung di sini, mengisi saung di sini gitu, Pak. Dan tujuannya apa Abah bisa berada atau bikin saung di sini? Ya kan, Bah? Awal rencana awal bikin saung di sini, kebetulan saya bikin saung ini karena intinya bikin saung di sini ini dekat di tengah pemakaman, di tengah lingkungan pemakaman. Pada intinya dekat makam kedua orang tua saya. Sebetulnya saya hijrahnya ke saung ini pertama ingin membenahi diri sendiri. Karena saya udah lama hidup di lapangan. Yang saya rasakan hidup di lapangan, hidup di lapangan itu susah untuk membenahi diri. Iya, Bah, betul. Karena di lapangan itu banyak godaan-godaan. Iya. Intinya saya ingin membenahi diri. Ya. Kebetulan ada tempat Ya, bikin saung dekat makom kedua orang tua saya. ya. Di sini saya mempelajari diri saya sendiri untuk merubah sikap, untuk merubah, karena saya dulunya dikatakanlah orang paling nggak benar, gitu, paling nggak benar. Jadi sedikit demi sedikit saya merenung di saung ini. Tiap hari saya melihat pekuburan di sini untuk menyadarkan diri saya. Iya, Bah. Untuk menyadarkan diri, karena belum tentu saya ini kalau disadarkan nama orang lain, belum tentu saya bisa sadar. Mudah-mudahan saya setelah di saung ini tiap hari merenung, melihat pemakaman, untuk menyadarkan diri, karena kita hidup
nggak bakalan lama. Iya. Itu udah dikasih contoh. Iya. Mudah-mudahan saya bisa sadar. Amin. Berarti bah tujuannya Abah mendirikan saung di tengah pemakaman ini pada intinya Abah mau merubah pola kehidupan. Mungkin begitu ya maksudnya ya Bah ya. Dan kemudian mungkin di saung ini Abah menambah introspeksi diri, maksudnya mungkin begitu ya Bah ya. Iya. Gitu. Oke, silakan Bah dilanjutkan. Intinya itu ya ingin merubah, kan gitu. Saya berdoa buat Abah, mudah-mudahan apa yang Abah rencanakan, cita-citakan ya berhasil. Kemudian teman-teman juga yang di luar sana bisa mengikuti jalur Abah gitu. Intinya untuk merubah perilaku hidup mungkin gitu Bah ya. Iya. Iya, saya sih berdoa aja mudah-mudahan ke depannya kita semua lebih baik lagi, bahwa kita hidup nggak selamanya. Kita udah diberikan contoh di depan saung Abah ini kan banyak hiburan. Berarti kan kita juga sama akan ke sana arahnya, gitu kan Bah ya. Iya. Makanya mungkin Abah di sini benar-benar untuk tafakur bahasa kitanya mah. Introspeksi diri lebih mendalam Bah dari kesalahan-kesalahan kita yang sudah lalu-lalu, begitu Bah ya. Iya. Oke, baik, siap Abah. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman, sarannya atau apa gitu, silakan Bah. Ya, kalau untuk saran Abah ini belum bisa kena. Iya. Untuk pribadi sendiri Iya. belum bisa nih. Iya. Ini baru mau menyadarkan diri kan begitu. Ini selama 3 tahun di sini, udah 3 tahun nih ya. Iya. Sudah ada 3 tahun. Abah udah 3 tahun di sini ya Bah ya. 3 tahun. Gitu. Awalnya Bah mendirikan saung Bah. Awal apa ini kan paling tidak kita pakai biaya ini Abah ini kan gitu. Iya, kalau biaya ya sekedar inilah. Cuman bisanya segini nih bikin saung kan begitu. Iya. Ya intinya tuh pakai biaya masalah saung kan gitu. Iya. Apa ada sumbangan dari teman-teman apa gimana gitu? Oh, enggak ada ya. Kalau masalah mutlak itu, dari Abah sendiri. Karena awalnya itu pernyataan awal saya itu karena ingin merubah sikap gitu. Iya. Merubah sikap, intinya kita berusaha ya, intinya bisalah mendirikan saung kayak begini gitu. Tapi Bah selama Abah mendirikan saung juga tinggal di sini, Abah kadang-kadang pulang nggak ke rumah sendiri? Pulang, kalau itu pulang. Jadi pulang itu ya sekedar mandi, kadang ganti baju, pulang kan gitu. Iya. Kalau nggak pulang kan gimana, namanya punya rumah, cuman pulang juga sewaktu-waktu doang. Waktu-waktu aja ya. Iya. Selama di saung nih udah 3 tahun di saung Abah di tengah pemakaman, ada nggak Bah teman-teman Abah yang silaturahmi dari mana gitu? Alhamdulillah, masalah teman yang silaturahmi kalau dikatakan banyak sih tidak ya. Ya. Tapi ada aja, setiap harinya ada. Alhamdulillah, Abah ya. Ada. Gitu. Kebetulan di saung ini kan kebetulan dekat keramat. Ada keramat di sini Bah ya. Dengan dekat keramat Nyai Mas Cempaka. Nyai Mas Cempaka. Nah, berarti ada keterkaitan paling enggak Bah, kenapa Abah bisa hijrah ke saung dengan keramat Nyai Mas Cempaka? Bisa dijelasin Bah? Kalau keterkaitan itu saya nggak tahu ya, masalah ke situ, masalah keterkaitan.
karena Maksudnya gini, artinya keterkaitan gini, Bah. Apa Abah ini yang ngurusin makamnya apa gimana gitu? setelah kita bikin saung di sini ya, sewaktu-waktu kita kan paling ngebersihin ya gitu. Oh iya. Terus kalau ada yang ke sini minta diantar jarak Iya. tuh saya antar, kadangkala saya disuruh sendiri sama saya ke sana kan gitu. Tidak harus sama Abah aja ya. Tidak, Iya 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 iya. Gitu ya, Bah. karena saya di sini bukan seolah-olah bukan kuncen. Iya. Iya, bukan. Iya, Bah. Jadi intinya saya mah hijrahnya ke sini untuk menyadarkan diri pribadi aja intinya. Adapun yang pada datang ke sini itu mah kan mungkin ya kemauannya sendiri-sendiri yang pengen ke saung, Intinya ada maksud tertentu ada gitu maksud ya, Bah. tertentu. Itu pun kan kita juga sebetulnya ya malu, Iya. kedatangan tamu-tamu itu malu sebenarnya. Karena apa sih? Iya. Saya ini kan gitu. Karena di sini tujuannya untuk menyadarkan diri. Karena saya dulunya tuh ya setelah orang nggak bener lah hidup di lapangan. Ya. Terus, Bah, ada pertanyaan dari teman-teman nih. Selama tinggal di sini nih, Bah, kalau malam gitu, pernah merasakan sesuatu atau melihat sesuatu gitu yang namanya di tengah pemakaman ya, Bah ya? Mungkin nggak bisa dipungkiri itu, Mah ya. Bisa dijelasin, Bah? Ya intinya kan begini, namanya di lingkungan pemakaman ya. Kalau pribadi saya, kalau melihat itu belum pernah. Tapi kalau nggak dengar suara-suara itu udah pasti ada. Ada ya, Bah ya. Suara-suara gitu ya. Suara-suara macam suara juga udah ada. Itu udah nggak dengar kalau suara mah, tapi kalau ngelihat alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Kadangkala ada yang seperti jalan orang nih, kota jalan. Suara berjalan Suara gitu ya. berjalan gitu. Ketika kita keluar mah nggak ada. Oh gitu. Cuman ada suara doang. Oh gitu. Jadi selama ini tuh kalau emang bentuknya mah nggak pernah ngeliat ya, Bah ya. Belum pernah lah. Tapi kalau suara memang selalu ada gitu ya. Selalu ada. Kadangkala ke saung ini ada nih kayak ini kerak Ya. gitu. Ya iya. Tapi itunya nggak kelihatan. Alhamdulillah. Ngedenger orang nangis. Oh iya, Bang. Sering nangis ya. Kayak tolong juga sering ada banyak. Cuman ya itu tadi, kalau melihat mah alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Oke, baik Abah. Saya rasa pertanyaannya cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman kita dapat mengerti dari penjelasan Abah kenapa Abah bisa berada di saung dan membuat saung, berdomisili di saung di tengah pemakaman ini ya, Abah ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, jadikan sebuah pelajaran pedoman buat kita ke depannya. Gitu ya, Bah ya. Bahwa memang manusia itu kan kita harus bisa memperbaiki diri dari awal perjalanan dan juga harus banyak introspeksi diri ya, Bah ya. Oke, baik Abah, terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.